Royal Enfield. Merek apa, Bang? Ohayo gozaimasu, halo semua, balik lagi dengan gue Falah di channel Ryusin. Di video kali ini gue sih sebenarnya pengen sharing aja ya, pengalaman gue selama 6 tahun punya Royal Enfield Classic 350. Kayak gimana sih cara ngerawatnya, terus plus minusnya tuh kayak gimana, pada saat itu gue ngambil harganya berapa, dan lain-lain. Mungkin untuk pembuka gue akan mulai dari minusnya dulu. Let's go. Yang pertama itu spare partnya agak susah. Agak. Kenapa gue bisa bilang agak? Karena ya ini motornya dari India, terus juga nyari spare partnya kalau yang spesifik itu harus inden, bahkan juga bukan inden lagi, malah kayak nggak tahu kapan bisa dipesan, terus datangnya kapan, karena ya beda regulasi juga mungkin. Kayak contohnya kayak di video gue sebelumnya, gue waktu itu pernah ada problem di bagian cakram. Itu gue inget banget, kalau nggak salah kendala itu udah dimulai dari tahun 2019. Pada saat itu gue nyoba nanya ke dealer, cuman nggak ada jawaban pasti, kayak abu-abu. Terus gue coba nanya lagi, dan kayak sampai males gitu. Malesnya bablas sampai 5 tahun. Ya udah gitu sampai 5 tahun. Dan tahun ini gue baru ya iseng-iseng tuh. Padahal gue lihat iseng-iseng di online shop. Terus juga, wah ada nih yang jual. Terus gue tanya, ini beneran gak compatible sama motor gue? Dan gue juga nanya ke mekanik andalan gue, Om Bori di Borio Garage. Dan katanya sih compatible sih, kayak ya udah cocok aja, masuk aja kok. Kalau untuk spare part service rutin lah, kayak misalnya buat lu mau ganti oli, terus ganti filter udara, ganti filter oli, dan yang lain-lain, itu kemungkinan sih ya cepet sih dapat, ya ada mulu ready stock terus. Cuman untuk ya balik lagi, untuk spare part yang spesifik itu mesti ya gue minta tolong juga, kalian harus sabar banget untuk nyarinya, oke? Dan yang kedua itu nggak ada indikator bensin. Ya sesuai seperti tipe motor gue sih, fiturnya juga klasik. Terus mungkin beberapa dari lu ada yang nanya, Bang, kalau misalnya bensinnya mau habis, lu taunya gimana? Ya, ya udah, simple by feeling. Jadi ya sesuai dengan judulnya juga sih. Itu nggak ada indikator bensin sama sekali. Bahkan yang versi 500 cc itu cuman ada icon bensin doang. Icon doang. Kalau misalnya udah low, udah tinggal dikit, baru nyala tuh iconnya. Sementara gue yang di 350 cc nggak ada samsek. Jadi ya udah, kalau misalnya lu mau tahu gimana cara bensinnya udah mau habis, ya udah kalau misalnya lu jalan berbet aja. Jadi ya lu pas kalau jalan ngerasa berbet, ya itu udah bensinnya udah mau habis. Dan kebetulan motor gua ini versi karburator, jadi ada tangki reserve-nya. Jadi tinggal diputer aja tuh ke atas, dan mungkin gue tunjukin juga fotonya di sini untuk biar lebih jelasnya. Dan cara yang kedua mungkin ya udah, sebelum gue berangkat, gue pastiin dulu tuh, gue buka tangkinya, terus gue liatin kalau misalnya kosong, terus gue goyang-goyangin deh tuh motornya. Kayak contohnya di video di sini nih. Itu selalu yang gue coba selama 6 tahun. Terus kalau dibilang ngerepotin, iya banget. Karena ya kita nggak akan tahu kapasitas bensin kita tuh tinggal berapa. Kemudian kalau ditanya pernah mati di jalan, iya pernah pakai banget. Gue pernah waktu itu, ya karena gue nggak tahu sama sekali, gue kira masih bisa, maksudnya itu masih bisa dibawa jalan. Gue pernah waktu itu, padahal udah reserve, gue lupa waktu itu gue ganti ke reserve, terus berebet mati di jalan. Jadinya tuh gue dorong tuh motor seberat hampir 200 kilo ya, mungkin berat motornya.
Itu sumpah itu capek banget, dan ya sekelas motor Royal Enfield gue dorong karena bensinnya habis. Tapi itu selama gue 6 tahun itu gue baru sekali sih ngalami hal itu. Kalau kalian tuh kayak gue, kalau stangnya tuh masih standar, joknya masih standar, itu pegel sih. Even kayak gue bawa si Rere ini paling jauh itu ke puncak atau enggak ya ke Sentul. Selain itu ya gue sebenarnya mager sih jauh-jauh. Itu aja kalau PP, sumpah itu pegel banget. Pegel banget. Karena jok standarnya tuh cukup tinggi dan stangnya tuh rendah. Jadi kayak lu kepaksa bongkok, agak bongkok dikit lah. Dan menurut gue tuh agak pegel ya, karena balik lagi ini klasik, motor klasik, jadi ya terima padanya lah. Tapi mungkin untuk solusinya kayak ya udah, untuk pertama kali banget gue saranin ganti stangnya lebih tinggi. Tapi tingginya nggak segini ya, yang tinggi yang ya menurut lu cukup lah. Dan kalau misalnya untuk jok ya itu bisa menyusul. Yang keempat, pajak motor ini cukup mahal. Ini juga poin yang menarik ya, kalau kalian mau meminang Royal Enfield, pastikan dulu nih kalian bisa bayar nggak pajaknya. Karena gue waktu tuh punya pengalaman beberapa tahun yang lalu, gue lupa tahun berapa, itu gue telat bayar pajak. Kayaknya sekitar 3 bulan ya, gue lupa. Kayaknya sekitar 3 bulan itu gue telat bayar pajak, dan tiba-tiba gue tuh dapat surat cinta dari pemerintah Bekasi. Jadi pada saat itu gue inget banget, yaitu gue telat bayar, dan pas gue ada uangnya, gue tuh langsung mau bayar lah. Gue langsung mau bayar pajaknya, tapi di saat yang bersama, pemerintah dari Bekasi itu ngirimin surat ke rumah gue melalui ya satpam gue. Itu dikirimin dan diterima oleh nyokap gue. Pas gue balik abis bayar pajak, gue dikasih tahu dari nyokap kayak, ini ada surat buat kamu. Ah, surat apa? Nggak tahu nih, dari pemerintah Bekasi. Waduh, sampai pemerintah Bekasi tuh gue ngirimin surat ke gue tuh bingung banget. Ya sampai nettingnya sih gitu sih, sebenarnya lebay juga. Cuman pas gue baca, gue buka tuh suratnya, kayak, hah? Gue disuruh bayar pajak motor gue secepatnya. Dan kalian juga bisa ngeliat suratnya itu kayak gimana. Lu bisa lihat di IG gue, di highlight gue yang di sini nih. Ini udah gue linkerin. Tapi gue nggak tahu nih, kalau punya motor moge, apakah kalau misalnya telat bayar, apa dapat surat kayak gitu atau enggak? Gua nggak tahu. Coba dong teman-teman kalau yang ngerti untuk masalah ini, apalagi yang paham, apalagi yang ngerti bagian pajak atau kerjanya di bagian situ, tolong boleh banget kalian komen di bawah. Jadi kayak kita bisa edukasi bareng-bareng lah, dan kita bisa diskusi bareng. Karena gue penasaran banget sih, apakah harus begitu atau enggak. Nah, tapi untuk pajak per tahunnya, kalau di gue itu di range harga 890.000 per tahun. Terus yang kelima, ada biaya servis rutinnya. Biaya servis rutinnya ini juga cukup lumayan tinggi sih. Karena gue biasanya servis di Om Bori, di Borio Garage, itu gue biasanya di sekitar 800.000 sampai 1 jutaan. Itu apa aja yang diganti, kayak gue misalnya ganti olinya, terus ganti filter oli, ganti filter udara, terus gua gurah mesinnya, dan yang lain-lain juga. Dan sesimpel kayak olinya aja nih, olinya tuh harus Motul. Karena ya Motul kan merek oli yang cukup bagus ya, lumayan bagus lah. Dan sayang juga sih kalian beli motor yang cukup mahal, tapi ya beli olinya tuh yang kualitasnya yang agak kurang gitu kan sayang. Dan itu sekali ngisi gua harus ngabisin 3 liter oli. Dan selain itu gua ganti oli, gua juga harus ganti filter olinya juga sekaligus. Itu kayak udah sepaket sih. Kalau filter udara terus gurah mesin itu ya opsional lah. Ya tergantung pemakaiannya juga. Jadi untuk servis rutin kalian harus banget pertimbangin apakah kalian bisa ngerawat nih motor atau enggak. Nah dari tadi itu kan gue ngejelasin minus-minusnya aja nih. Sekarang gue akan ngejelasin atau nge-sharing bagian plus-plusnya.
Bentar, kok katanya agak ambigu ya. Ya pokoknya gue akan nge-sharing kelebihan atau bagian plusnya dari motor Royal Enfield dan pemakaian gue selama 6 tahun. Let's go. Yang pertama itu desainnya yang klasik. Untuk poin ini no debat lah. Pasti kalian juga tahu kalau misalnya merek Royal Enfield ini untuk desain klasiknya tuh cukup memukau, cukup menarik perhatian. Gue aja tuh selalu bawa nih motor sweet spotnya itu di 60 sampai 70 km per jam. Kenapa gue bawa segitu? Karena ya punya motor mahal, masa nggak bawa pelan sih biar diliatin? Sombong amat. Gak itu canda-canda. Kedua, itu harganya menarik. Jadi pada saat tahun 2018 itu sebenarnya pesaing Royal Enfield tuh nggak banyak lah. Dan menurut gua pada saat itu dijual dengan harga 80 juta rupiah OTR Jakarta. Itu cukup worth it sih untuk motor 350 cc dengan tampang klasik. Well, sangat menarik. Tapi menariknya nih, ini motor udah kayak tanah. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena waktu itu gue beli tahun 2018. Dan waktu setahun kemudian gue cobalah servis di dealer resminya. Waktu itu masih di daerah Pejaten atau di daerah mana. Pokoknya tuh sekarang bengkelnya itu pokoknya tuh bengkelnya sekarang jadi store-nya Prep. Terus pas gue nunggu motor gue di servis, gue iseng lah nanya ke bagian ya customer service-nya, bagian kasirnya. Gue nanya untuk kayak ada nggak sih brosur Royal Enfield yang tahun ini, gue mau lihat harganya. Terus ya udah pas itu gue dikasih, pas gue liatin, buset, naik goceng. Tahun 2018 80 juta, pas 2019 harganya tuh 85 juta dengan tipe motor gue yang sama. Gue itu cukup kaget sih, kayak what? Itu naik 5 juta cuman setahun. Udah kayak tanah lama-lama nih motor. Cuman untuk yang tahun ini kan Royal Enfield Classic comeback lagi tuh yang versi 350 cc. Cuman harganya tuh astagfirullahalazim, itu nggak masuk akal. Udah naiknya tuh jauh banget, bisa ratusan juta sekarang harganya. Cuman ya emang karena beda fitur, terus regulasinya berubah juga jadi Euro 4 dan lain-lainnya. Ya itu worth it aja sih. Cuman untuk gue yang pemilik Royal Enfield Classic 350 sejak tahun 2018 itu kayak harganya tuh naik jauh banget. Gue sampai heran sampai sekarang ini. Tapi kalau gue terakhir ngeliat untuk harga bekas Royal Enfield Classic tahun 350 tuh kayaknya masih stabil di sekitar 80-85 jutaan lah. Terus yang ketiga, of course bisa parkir di moge dong. Aduh, gue sebenarnya ngomong gini norak sih kayaknya. Malu. Memang sih kalau udah punya motor kayak gini butuh juga parkiran yang sendiri. Karena ya lu udah beli mahal. Terus kalau misalnya lu parkir di tempat umum terus lecet atau nggak rusak, kan sayang ya. Tapi kalau misalnya parkir di Sensi itu kalau bisa jangan ya, karena satpamnya udah pinter-pinter. Cuman kalau untuk parkir di mall lain itu bisa-bisa aja sih. Gue pernah waktu itu di Citos, terus di Kokas, pernah juga di GI. Ya itu aman-aman aja sih, walaupun emang standarnya tuh 500 ya. Nah kebetulan juga motor gua itu ada dua versi, ada yang 350 cc dan ada yang 500. Cuman untuk masalah visual, untuk masalah desain motornya itu mirip banget. Kalian tahu nggak bedanya apa? Ya, stikernya doang. Nah jadi itu gue udah sebutin plus minus kelebihan atau kekurangan dari Royal Enfield Classic 350 cc dan yang gue rawat sejak tahun 2018 dan ya udah gue milik selama 6 tahun lah. So far gue masih aman banget, masih nyaman banget, masih enjoy banget sama nih motor. Terlebih juga nih motor ada kenangan sendiri buat gue dan yang nggak bisa gue lupain. Jadi gue sangat amat sayang dengan nih motor. Cuman ya
Gue nggak sengaja waktu itu ditubruk aja sih sama mobil. Jadi ya resiko lah, itu resiko kalau kalian punya kendaraan. Emang sih kalau untuk sekarang-sekarang ini pesaingnya tuh udah banyak banget kayak Benelli, SM, udah banyak banget pesaing-pesaingnya. Cuman untuk menurut gue Royal Enfield masih punya kelasnya sendiri sih, masih punya pasarnya sendiri. Cuman gue juga pernah pada saat itu, dulu gue pernah waktu itu lagi di supermarket atau lagi di lampu merah gitu. Ada orang yang nanya ke gue, wah motor apa nih bang? Custom ya? Motor Kawasaki ya? Gue bilang aja kayak, bukan bang, ini bukan motor custom, ini motor Royal Enfield. Gue bilang kayak gitu. Terus tahu nggak abangnya bilang apa? Oh, Royal Enfield. Merek apa bang? Jadi ya udah segitu aja untuk sharing gue, pengalaman gue 6 tahun ini melihara Royal Enfield Classic 350cc tahun 2018. Ya, masih banyak banget kenangan sih, dan gue sangat nyaman dan masih sangat suka dengan motor ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe juga channel Ryushin untuk konten selanjutnya. Follow IG gue di Dokfalah dan TikTok gue di Ryushin ID. Gue Falah dari Ryushin. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Sayonara. Bye-bye.